Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, saat ini sebagai mahasiswa di Universitas Siber Asia yang sedang menyelesaikan tugas UAS, mata kuliah Good Corporate Governance. Nah, untuk tugas kelompok kami terdiri sebenarnya dari 6 orang, namun hanya kami berdua yang berhasil saling menghubungi sehingga PowerPoint bisa jadi, yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Kurniawan dan Kak Rahel Agnes F. Simanung Khalid. Untuk judul PowerPoint kami yaitu Investor, Institusi, Pasar Saham, dan Perantara Lainnya dalam Good Corporate Governance. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa rantai investasi itu membutuhkan CGC? Nah, ada 3 faktor yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, ada potensi pengabaian kepentingan. Jadi investor, institusi, dan perantara itu berpotensi melakukan tindakan yang merugikan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner. Kalau tidak ada pengawasannya, maka dirasa perlu ada kerangka CGC ini. Yang kedua yaitu kebutuhan kerangka tata kelola. Diperlukan sistem pengawasan yang mampu mencegah serta menekan potensi tindakan negatif dari investor, institusi, dan perantara investasi secara terstruktur. Dan yang terakhir yaitu landasan prinsip ketiga dari G20 atau OECD, yaitu mendorong tata kelola di seluruh rantai investasi serta memastikan pasar modal berfungsi efisien dan efektif untuk mendukung keberlanjutan penerapan CGC. Nah, berikut tanggung jawab investor institusi. Jadi, regulasi dan pedoman pendukung di Indonesia yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan komitmen moral dan hukum bagi lembaga pengelola dana masyarakat. Standar keterbukaan informasi dan akuntabilitas diatur secara tegas untuk memastikan perlindungan optimal bagi hak-hak pemegang saham akhir. Regulasi utama itu mencakup Undang-Undang Pasar Modal, pedoman CGC, asuransi dan reasuransi, serta pengaturan tata kelola spesifik yang ditertibkan oleh OJK. Nah, sedangkan untuk tugas fidusia yaitu untuk penerapan prinsip 3 atau G20 OECD. Konsep tugas fidusia atau fiduciary duty itu berkomitmen mutlak investor institusi untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien atau pemilik dana asli. Implementasi subprinsipnya itu menuntut pengungkapan penuh atas potensi benturan kepentingan dalam setiap tahapan keputusan investasi. Nah, dalam pasal 35 Undang-Undang Pasar Modal ditunjukkan peran profesi penunjang pasar modalnya, yaitu untuk mendukung integritas dan tata kelola pasar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 3 di OECD, yaitu mendorong pengungkapan penuh serta upaya sistematis menekan konflik kepentingan oleh organisasi dan profesi penunjang. Independensi profesi seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan analis efek sangat krusial agar saran mereka tidak mempengaruhi objektivitas analisis bisnis yang disajikan kepada publik. Nah, untuk pembentukan harga efektif
dan pengawasannya yaitu untuk mewujudkan pembentukan harga yang efektif, yaitu menganut prinsip 3 subprinsip OECD lagi, yaitu pasal ini menegaskan bahwa pasar modal berperan penting dalam mendorong terciptanya pembentukan harga yang wajar dan efisien. Seperti itu. Disitulah fungsi pengawasan pemegang saham untuk memungkinkan investor melakukan penaksiran dan penilaian atas investasi mereka, melakukan perbandingan informasi berbasis pasar dengan prospek dan kinerja nyata yang disajikan perusahaan. Nah, adapun dampak globalisasi terhadap pengungkapannya yaitu dual listing and cross listing. Jadi pencatatan saham perusahaan ini lebih dari satu bursa efek internasional menuntut keselarasan standar pengungkapan informasi yang berbasis standar global. Nah, tantangan pasar tanpa batasnya inilah yaitu mencegah praktik regulatory arbitrage atau kondisi di mana perusahaan sengaja memindahkan operasi atau pencatatan untuk mematuhi standar tata kelola terendah di bursa tertentu. Berikut penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Jadi, evaluasi kepatuhan dan praktik terbaik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ACGS. Setiap perusahaan dianggap menjalankan ketentuan undang-undang dan memperoleh skor dasar 1. Nah, untuk area evaluasi utamanya yaitu pengungkapan kebijakan internal pencegahan atau insider trading, mewajibkan direksi, komisaris, dan pemegang saham utama untuk mengungkapkan laporan kepemilikan serta setiap perubahan kepemilikan saham emiten. Nah, berikut adalah contoh studi kasusnya. Studi kasus yang terjadi di PT Alpha Tbk dan manajer investasi Omega. Jadi, apa bentuk pelanggarannya? Dalam insider trading, oknum direksi PT Alpha Tbk itu membocorkan rencana akuisisi kepada manajer investasi Omega. Nah, apa pelanggaran tugas fidusianya? MI Omega memanfaatkan informasi yang dibocorkan tadi itu untuk memborong saham PT Alpha dan menggunakan dana pribadi pengurus, bukan untuk portofolio nasabah atau beneficial owner. Nah, jadi karena hal tersebut, maka konflik kepentingan perantaranya itu analisis efek dari broker mitra mempublikasikan riset rekomendasi tanpa mengungkapkan bahwa institusinya memiliki kepentingan kepemilikan saham tersebut. Nah, itulah contoh studi kasus yang terjadi karena penyalahgunaan kepentingan tadi, konflik kepentingan tadi. Nah, analisis kasus berdasarkan prinsip CGC. Jadi apa-apa saja pelanggaran yang terjadi dari kasus yang saya jelaskan tadi, kita bisa lihat pelanggaran yang terjadi di insider trading, yaitu penggunaan private information sebelum pengumuman resmi ke publik. Jadi si insider trading tadi sudah menyampaikan informasi yang bersifat privat sebelum diumumkan di publik. Nah, sedangkan untuk pelanggaran dari tugas fidusia tadi yaitu MI Omega mendahulukan keuntungan pribadi dibanding keuntungan nasabahnya. Nah, adapun pelanggaran yang terjadi di bidang independensi analisis yaitu analisis menyembunyikan potensi adanya benturan kepentingan. Nah, untuk solusi terkait CGC dan regulasi tadi yaitu
penerapan OECD prinsip 3A sampai C dan pengawasan ketat oleh OJK atas kode etik manajer investasi. Terus menegakkan POJK nomor 11 tahun 2017 dan pelaksanaan aturan blackout period internal. Dan yang terakhir yaitu untuk kepatuhan pada prinsip 3 subprinsip di OECD dan pasal 33 Undang-Undang Pasar Modal atau UPM. Nah, jadi integrasi rantai investasi itu perlindungan bagi beneficial owner yang membutuhkan kerjasama dan komprehensif antara emiten, investor institusi, dan perantara pasar modal. Transparansi informasi yang efisien hanya dapat terwujud jika informasi pasar tersedia secara transparan dan terbebas dari praktik insider trading. Nah, perlu juga adanya kepatuhan regulasi. Jadi perusahaan wajib menyusun dan mempublikasikan kebijakan internalnya mengenai penanganan konflik dan transaksi orang dalam di laporan tahunan maupun situs resmi. Jadi itulah fungsi CGC di dalam tata kelola rantai investasi ini. Semoga penjelasan saya cukup dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.